Penelitian dan statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penelitian dan statistik. Apa yang kalian pikirkan setelah mendengar kata penelitian? Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan penelitian. Penelitian merupakan cara ilmiah. Berarti penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional artinya kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris artinya cara-cara yang digunakan dalam penelitian itu teramati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang akan digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Selanjutnya data. Data yang diperoleh melalui penelitian itu mempunyai kriteria tertentu, yaitu harus valid, reliable, dan objektif. Valid menunjukkan derajat ketepatan, yaitu ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Misalnya, data jarak rumah saya ke IAIN yaitu 10 km. Maka peneliti juga harus melaporkan 10 km. Bila yang dilaporkan peneliti jauh di atas atau di bawah 10 km, maka datanya tidak valid. Selanjutnya reliable, menunjukkan derajat konsistensi, yaitu konsistensi data dalam interval tertentu. Misalnya, data yang terkumpul dari sumber data kemarin, jarak rumah saya ke IAIN adalah 10 km. Maka, sekarang atau besok, sumber data akan tetap menyatakan 10 km. Selanjutnya, objektif, menunjukkan derajat persamaan persepsi antar orang. Jadi, kalau seseorang mendata jarak rumah saya ke IAIN 10 km, maka orang lain pun akan menyatakan jumlah 10 km juga. Secara umum, tujuan penelitian itu meliputi 3 macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu betul-betul data yang baru, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu diperlukan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap suatu pengetahuan. Pengembangan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu digunakan untuk memperdalam dan memperluas suatu pengetahuan. Selanjutnya adalah kegunaan. Secara umum, data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Memahami berarti memperjelas suatu masalah yang sebelumnya tidak diketahui lalu menjadi tahu. Memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah. Dan terakhir, mengantisipasi berarti suatu upaya yang dilakukan sehingga masalah tidak timbul. Selanjutnya, dalam suatu penelitian memiliki variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Macam-macam variabel terdiri dari variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel dependen
merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat. Contoh, metode belajar daring terhadap nilai mahasiswa. Metode belajar daring merupakan variabel independen karena metode belajar daring akan mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel dependen di sini adalah nilai mahasiswa karena nilai mahasiswa merupakan variabel yang nantinya dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel independen. Variabel moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi, memperkuat, atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Contoh, pendidikan Islam pada lingkungan warga binaan terhadap kemampuan mengaji. Di sini, pendidikan Islam merupakan variabel independen. Kemampuan mengaji merupakan variabel dependen dan lingkungan warga binaan merupakan variabel moderator. Variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Contoh, pendidikan Islam pada lingkungan warga binaan terhadap kemampuan mengaji. Di sini variabel interveningnya adalah gaya hidup. Gaya hidup terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan melalui penelitian eksperimen. Contoh, keterampilan membaca buku cerita bahasa Inggris siswa SMA dan SMK. Keterampilan membaca merupakan variabel dependen. Siswa SMA dan SMK merupakan variabel independen. Sedangkan buku cerita bahasa Inggris merupakan variabel kontrol. Terus, apa peran statistik untuk penelitian? Mengapa kita perlu belajar statistik? Peran statistik dalam penelitian antara lain, pertama, alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi, sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, sebagai alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum instrumen tersebut digunakan dalam penelitian. Ketiga, sebagai teknik untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif, misalnya melalui tabel, grafik, atau diagram. Keempat, sebagai alat menganalisis data seperti menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Ini merupakan bagan yang menunjukkan peran dari statistik yang tadi telah saya jelaskan. Di sini, setelah masalah ditemukan, kita berteori, lalu menentukan sampel. Di sini perlunya statistik, yaitu untuk menentukan sampel. Lalu mengumpulkan data. Perlu statistik untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen. Lalu menyajikan data dan menganalisa data juga memerlukan statistik sebelum pembahasan dan penarikan kesimpulan dan saran. Pengertian statistik dan statistika. Statistik lebih tertuju pada data atau objeknya, sedangkan statistika lebih tertuju pada ilmunya. Sebagai suatu ilmu, statistika merupakan tubuh pengetahuan yang menekankan pada metode untuk menjawab pertanyaan dengan mengadakan pengumpulan dan menginterpretasikan data empiris terlebih dahulu.
Konsep-konsep yang perlu dimengerti dalam statistika dan statistik antara lain data dan variabel. Secara sederhana, data dapat diartikan sebagai keterangan mengenai suatu berita atau lainnya. Hipotesis didefinisikan sebagai suatu dugaan sementara yang dilakukan oleh peneliti. Populasi dan sampel merupakan seluruh individu yang dimaksudkan untuk diteliti. Interpretasi uji statistik merupakan salah satu cara pada penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan jalan interpretasi atau penafsiran pada hasil uji statistik. Jadi, dapat disimpulkan, statistik memiliki banyak peran dalam penelitian. Lalu, apa sajakah jenis-jenis statistik? Jenis-jenis statistik. Pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang menggambarkan kegiatan berupa pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, dan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram, agar memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas. Statistik deskriptif terdiri atas distribusi frekuensi, yaitu penyusunan data menuju data terbesar, lalu disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Ukuran pemusatan antara lain rata-rata hitung, rata-rata harmonis, rata-rata geometris, median, dan modus. Ukuran penyebaran antara lain rentangan, simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku. 2. Statistik inferensial. Statistik inferensial adalah statistik yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan data yang bersifat umum. Hal-hal yang berhubungan dengan statistik inferensial adalah A. Menafsirkan karakteristik populasi berdasarkan sampel. B. Memprediksi masalah yang akan datang. C. Menentukan ada tidaknya hubungan antar karakteristik. D. Menguji hipotesis. E. Menyimpulkan populasi secara umum. Jenis data statistik. Pertama, data menurut sifatnya. A. Data kualitatif adalah data yang berbentuk mutu atau kualitas. B. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Berdasarkan nilainya, data kuantitatif terbagi menjadi: pertama, data diskrit, yaitu data yang diperoleh berdasarkan hitungan, misalnya tentang keuntungan gaji karyawan dan sebagainya. Kedua, data kontinu, yaitu data yang diperoleh berdasarkan organisasi atau perorangan, misalnya data tinggi badan, pemakaian listrik, dan sebagainya. Kedua, data menurut cara memperolehnya. A. Data primer adalah data yang diolah sendiri dengan mendatangi pihak yang menjadi sumber data. B. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu organisasi dalam bentuk yang sudah jadi. Ketiga, data menurut sumbernya. A. Data internal. Data internal adalah data tentang keadaan dalam organisasi. B. Data eksternal. Data eksternal adalah data tentang keadaan luar organisasi. Keempat, data menurut cara penyusunannya. A. Data nominal. Data nominal adalah data statistik yang memuat angka sebagai simbol. Misalnya, penggunaan simbol 1 untuk laki-laki dan simbol 2 untuk perempuan. Dalam hal ini, urutan angka 1 dan 2 tidak berarti apa-apa. Data nominal dapat diartikan juga data yang diperoleh dari hasil penghitungan, mengkategorikan, atau mencacah. Contoh, jumlah meja ada 20, jumlah orang di kelas ada 30, jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. B. Data ordinal. Data ordinal adalah data statistik yang mempunyai gaya berjenjang, tetapi perbedaan antar angka tidak konstan. Misalnya, hasil tes matematika dalam suatu olimpiade sebagai berikut. Reni ranking ke-1, Eva ranking ke-2, Roni ranking ke-3. Dalam hal ini, data ke-1 belum tentu berkemampuan 2 kali lipat data ke-2 ataupun ke-3. Contoh lainnya, juara 1, juara 2, juara 3, golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4
pada gaji pegawai. C. Data interval. Data interval adalah data yang jaraknya antara satu dengan yang lainnya bersifat konstan. Data hasil pengukuran yang jaraknya sama, tetapi tidak mempunyai nilai nol absolut atau mutlak. Pada data ini, walaupun datanya nol, tetapi masih mempunyai nilai. Contohnya suhu, angket, dan lain-lain. Suhu 0 derajat Celcius masih memiliki nilai 0 derajat Celcius sebagai nilai suhunya. D. Data rasio. Data yang jaraknya sama dan memiliki nilai nol absolut. Data ini bisa dibuat penjumlahan dan perkalian. Contoh, hasil pengukuran berat dalam bentuk kilogram, panjang dalam bentuk meter. Di sini berat 0 memiliki nilai 0 absolut, berarti tidak memiliki berat, 0 beratnya. Panjang memiliki nilai 0 absolut. Jika panjang 0 meter, berarti tidak memiliki panjang. Itu tadi pemaparan saya tentang penelitian dan statistik. Sekian dari saya, terima kasih.